welcome back to my channel Kiki K dalam edisi movie review. Kali ini saya akan membahas film terbaru yaitu Death on the Nile. I am Detective Hercule Poirot, and I will deliver your killer. Film Death on the Nile ini merupakan adaptasi dari novel Agatha Christie yang berjudul sama, yaitu Death on the Nile. Kali ini Hercule Poirot kembali beraksi. Sebelumnya kan film pertamanya yaitu Murder on the Orient Express, jadi di kereta, dan sekarang settingnya lebih di kapal, yaitu kapal Karnak. Nah, di sini Hercule Poirot kembali mengalami sebuah kasus, yaitu pembunuhan di atas kapal di Sungai Nil. Untuk jajaran cast-nya sendiri banyak banget bertabur bintang ya, dari mulai Gal Gadot menjadi si Lynette Ridgway, kemudian juga selain itu ada Letitia Wright sebagai sahabatnya si Lynette juga. Dan yang paling menghebohkan adalah yang jadi sutradaranya itu ya si pemeran Hercule Poirot itu sendiri, yaitu si Kenneth Branagh ya gitu. Nah, walaupun di IMDb ini ratingnya lumayan kecil ya, hanya 6,6, di Rotten Tomatoes juga 66%, tapi dari saya sendiri film ini cukup bagus. Good job. Dari mulai yang saya suka ya, sinematografinya, itu pengambilan gambarnya detail, jernih, dan juga membuat kita ini angle-angle-nya merasakan sensasi Mesir gitu. Dari mulai piramid seperti apa, kemudian di Sungai Nilnya kayak gitu. Jadi sangat detail dan juga gambarnya itu jernih ya, angle-angle-nya bagus. Sampai ke gambar atau scene-scene yang membuktikan bahwa pelakunya itu siapa, itu di sini jelas banget. Kemudian selain sinematografi juga acting ya, dari acting para pemainnya nggak diragukan lagi lah, semuanya memang bintang berkelas seperti itu. Terus kemudian kalau untuk dari segi cerita ya, ceritanya walaupun sebenarnya untuk film detektif atau misteri, gaya-gaya who done it ya, siapa pelakunya itu kalau di sini mudah tertebak. Cuma yang bagus di sini adalah pembawaan si Hercule Poirot, di mana dia membuka alibi-alibi dari tiap tersangka ya. Jadi kita itu diajak berpikir bersama-sama gimana sih kejadiannya, runutnya seperti apa, terus kemudian waktunya dan alibi tiap orang itu seperti apa. Karena di sini banyak banget yang bisa dijadikan tersangka dan semuanya itu adalah orang terdekatnya. Dari mulai ada keluarganya, ada saudaranya sendiri, ada sahabatnya yang sakit hati karena suaminya diambil, kemudian ada ibu baptisnya beserta asisten atau perawatnya, juga ada sepupunya yang juga dia itu sepupu jauh yang sebagai mengurusi perusahaannya ya. Kemudian juga ada dokter yang ditolak, istilahnya dulu pernah berhubungan lah, jatuh cinta gitu. Jadi di sini terus juga ada
asisten rumah tangganya juga. Jadi di sini semuanya berkaitan ya, gitu. Nah itu kita ikut merasakan siapa nih kira-kira sini apa sini. Tapi kalau saya sendiri sih udah nebak dari awal siapa pelakunya gitu ya. Oke. Terus kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, dimana si pelaku ini juga merencanakan secara detail gitu. Jadi bisa tahulah kira-kira pelakunya ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, bisa ditebak ya sama teman-teman gimana. Kemudian juga caranya seperti apa gitu. Untuk kekurangannya ya itu dia, terlalu agak mudah ditebak sih kayak gitu. Untuk setting Sungai Nil itu keren banget sih, apalagi scene memorable itu yang di ke patung Sphinx ya, ke patung Sphinx dimana ada batu jatuh gitu yang di patung Sphinx 2 itu gitu. Itu kayak real sih, kayak beneran gitu, walaupun kita mungkin tahu lah itu CGI atau apa gitu ya, tapi itu kayak real aja gitu. Jadi di situ scene memorable-nya gimana ada yang mau membunuh si Linen atau si Gal Gadot ini gitu ya, dengan berbagai cara. Ada yang ngejatuhin batu, ada yang mau mungkin nembak, menggelemin segala macam ya. Nah kita kira-kira nih siapa yang berhasil dan siapa pelakunya, itu teman-teman harus nebak sendiri kayak gitu. Untuk production design ya, ini terniat banget sih. Dari mulai kostumnya itu memang era ketika zamannya, terus kemudian bentuk rambutnya, rambut yang curly gitu, make upnya. Nah itu benar-benar dilihat bahwa tahun segitu adalah kejadiannya gitu ya. Dan yang paling seru di sini adalah teman-teman bakal bisa tahu sejarah asal usulnya si Hercule Poirot, yaitu adalah kenapa sih si detektif Hercule Poirot ini yang berasal dari Belgia ini dia punya kumis yang jamblang ya, kumis bakpao gede gitu kan. Itu ternyata ada rahasianya. Teman-teman wajib nonton karena di sini dikasih tahu kenapa sih dia punya kumis baplang kayak gitu. Terus juga untuk pesan moralnya juga ada ya, dimana bahwa kita ini harus saling memanusiakan manusia lah. Kalau kita misalkan bergelimang harta gitu ya, tapi kita ini pasti bakal banyak yang ngincer lah kayak gitu ya. Entah itu ya pura-pura baik atau pura-pura temenan. Jadi kayak nggak ada yang ikhlas aja gitu ngelihat kita. Jadi kita gimana harus bersikap kayak gitu. Dan kalau mau lihat kecantikan Gal Gadot yang kayaknya mau dijadiin apa juga cantik banget sih, gak ketulungan, gak tahu pakai skincare apaan. Dan mungkin kita bisa lihat glowing ya si Gal Gadot sampai ke ketek-keteknya. Pokoknya wajib nonton film ini bagi yang suka nonton, karena ini filmnya bisa dinikmati waktu santuy, jadi nggak terlalu mikir berat banget sih gitu. Nilainya 8/10 dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah.